Perkenalkan, nama saya Yulistianti Setiani Putri Sasia, kelas A7, semester 1, Fakultas Keperawatan, dengan mata kuliah agama, dosen pengampu, Dr. Pendeta Yesi Yakob SD MTOL. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang seks bebas. Saya mengambil judul seks bebas ini agar kita semua menyadari seks bebas ini tidak boleh dilakukan oleh para kaum remaja atau orang yang belum disahkan atau belum menikah. Hal ini dibuktikan dengan survei dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4,500 remaja di 12 kota besar di Indonesia tahun 2007 menunjukkan 97% dari responden pernah menonton film porno, atau 93,7% pernah ciuman, petting, dan oral seks, serta 62,7% remaja yang duduk di bangku SMP pernah berhubungan intim, dan 21,2% siswi sekolah menengah umum pernah menggugurkan kandungannya. Di sini kita masuk dalam definisi seks bebas. Manusia adalah salah satu makhluk yang dalam meneruskan hidup jenisnya memerlukan pasangan untuk dapat melakukan regenerasi. Dalam proses regenerasi ini dikenal dengan seks, yaitu hubungan yang terjalin antara jenis satu dengan lainnya. Hal ini merupakan kekuatan utama agar generasi manusia tidak punah. Tetapi karena pengaruh globalisasi yang salah diartikan, timbullah budaya baru, yaitu seks bebas. Budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, terutama pada para remaja, tepatnya pada masa metaporsis dari kanak-kanak menjadi dewasa. Para ahli pendidikan telah sepakat bahwa remaja sudah tidak lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Definisi seks dapat digolongkan dari beberapa dimensi di antaranya. Yang pertama, kita akan bahas tentang dimensi biologis berkaitan dengan alat reproduksi. Di dalamnya termasuk pengetahuan melalui hormon-hormon, menstruasi, masa subur, gairah seks, bagaimana menjaga kesehatan dan gangguan seperti PMS atau penyakit menular seksual, dan bagaimana memfungsikannya secara optimal secara biologis. Yang selanjutnya, dimensi faal mencakup pengetahuan melalui proses pembuahan, bagaimana ovum bertemu dengan sperma dan membentuk zigot, dan seterusnya. Yang berikutnya, dimensi psikologis. Seksualitas berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai makhluk seksual dan identitas peran jenis. Mengapa pria dipandang lebih agresif daripada wanita? Yang selanjutnya, dimensi medis adalah pengetahuan mengenai penyakit yang oleh hubungan seks, terjadinya impotensi, nyeri, keputihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dimensi sosial. Seksual berkaitan dengan hubungan interpersonal atau hubungan antara sesama manusia. Seringkali hambatan interaksi ditimbulkan
oleh kesenjangan peran jenis antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan idola asuh yang lebih memprioritaskan posisi laki-laki. Anggapan tersebut harus diluruskan karena jenis kelamin tidak menentukan mana yang lebih baik atau berkualitas. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian seks bebas secara umum. Seks bebas adalah sebuah perilaku berisiko yang merupakan sebuah hasil akumulatif dan kombinasi sejumlah faktor yang mampu merambas norma-norma tersebut. Kita pelajari sejak kecil dan kita yakin seks bebas adalah sebuah yang dilarang. Seks bebas merupakan perilaku tidak terpuji yang melanggar nilai-nilai spiritual. Semua agama tidak setuju adanya seks bebas. Seks bebas tidak menjunjung nilai yang berlaku. Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan. Yang berikutnya juga saya akan menjelaskan tentang pengertian seks bebas menurut agama Kristen. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari kutipan ayat ini disimpulkan bahwa agama Kristen memandang hubungan seks sebagai suatu berkat yang diberikan Tuhan, yang harus dipelihara dan dirawat. Seks merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi setiap orang yang melakukannya. Namun, ada satu syarat untuk dapat melakukan seks, yaitu melalui berkat Tuhan dengan melakukan pernikahan kudus. Jika kita memandang keadaan sekitar kita, anugerah seks mulai salah diartikan oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Seks menjadi sesuatu yang murahan yang dapat diperjualbelikan dengan uang, dikemas dalam berbagai hal, baik berupa kepingan CD, internet, majalah, ataupun tontonan di televisi. Jadi dapat disimpulkan agama Kristen mengaramkan tindakan seks bebas karena tidak baik bagi kaum remaja. Dan ini penjelasan tentang seks bebas. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia untuk mewujudkan mimpi kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.